Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moga kita selalu bersyukur kepada Allah atas sedaya limpahan rahmat karunia ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya sehingga ngantos injing niki kita tasik dipun paringi sehat, kita tasik dipun paringi kiat dening Gusti Allah. Monggo kesehatan kita, kekuatan kita niki kita gunakan kangge nambahi ibadah, kangge nglampahi kesaenan-kesaenan, kangge nyedhek marang Gusti Allah. Nalikane nikmat niki dinggo sing sae, Gusti Allah niku seneng, bahkan saking senenge sampai selalu berjanji untuk nambahi nikmat yang lebih kathah. Sholawat serta salam mugi tercurahkan datang junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pengaosan kala wingi dipun terangaken bilih pengertian zalim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menungso diciptakno Gusti Allah niki nggih kangge ibadah tujuane, melakukan kebaikan. Maka nirek ono wong kok gak nglakoni sing apik niki berarti zalim niki, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestine kita nglakoni sing apik terus kita kok nglakoni elek. Berarti kita niki zalim nggih. Hadirin, dan kita dilarang dening Kanjeng Nabi, diwanti-wanti, ittaqul zulma, wedya marang kedzaliman. Jangan melakukan hal-hal sing zalim yang tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan baik diri sendiri atau orang lain. Jangan berbuat zalim. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sebab kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Hadirin, kita tidak bisa membayangkan di akhirat nanti ketika kita perjalanan menuju datang swarga niki lho nggih. Ketika itu nggih padang ae kita durung tentu selamat. Ketika kita melewati sirat nggih. Jembatan sing kita lewati ini lho nggih. Digambarkan koyok rambut dibagi itu, jadi sekecil itu dan lebih wa'ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Kita lewat tok niku kangelan, apalagi ketika itu gelap nggih. Zulumatun, kegelapan. Sopo sing iso ngelewati perjalanan datang swarga ketika kondisi ini koyok ngoten nggih. Jadi sekecil apapun kedzaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Semakin kathah kedzalimane ya tambah angel. Cara kita mlaku kepingin selamat ngoten nggih kangelan. Hadirin rahimakumullah, wa kama yahrumuz zulmu
Sebagaimana kezoliman itu diharamkan, kita tidak boleh melakukan kezoliman. Ya rumul i'anatu, maka haram pula menolong alaihi terhadap kezoliman. Kalau kita tidak boleh melakukan kezoliman, sesuatu yang merugikan orang, sesuatu yang menyakitkan orang, sesuatu yang menyusahkan orang gitu. Apapun bentuknya, pokoknya yang merugikan orang tidak boleh. Termasuk wa a'anahu al-i'anah alaihi, nulung terhadap perilaku kezaliman. Nulung wong sing elek, nulung wong sing merugikan orang lain ya. Seperti perdagangan, kalau itu mungkin dalam takaran atau dalam sesuatu yang dijual niki mboten sesuai, kemudian kita gak melok tapi melok bantu, podo dosane niku sami. Jadi sebagaimana kezaliman itu diharamkan, menolong orang untuk melakukan kezaliman juga diharamkan, tidak boleh sekecil apapun, walau bikalimatin, senajan dengan sak kalimat. Tahu kalau itu perilakunya tidak baik, tapi ngongkon datang tiang lintu, rek butuh apa-apa nak kuno ae, rek tuku nak kuno, padahal ngerti kalau apa yang dilakukan itu kurang bener, gak jujur. Jadi perilakunya niki dodolane mungkin merugikan orang lain dengan mengurangi takaran atau apapun. Kita cuma ngomong tok nggih, ndutunno datang tiang nggih. Untuk napa, untuk membeli di situ gitu. Dan termasuk model-model yang lain yang itu merupakan bantuan kita gitu, kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang salah. Niku nggih sami podo-podo oleh dosane nggih. Hadirin sakniki niki kathah perilaku-perilaku yang dilakukan secara berkelompok, secara organisasi gitu. Dadi melok terlibat kabeh dalam bentuk-bentuk kezaliman, dalam melakukan sesuatu yang jelek, dalam melakukan sesuatu yang merugikan. Niki kathah sakniki niki nggih. Dadi sindikat-sindikat niku yang melok terlibat di dalamnya untuk melakukan sesuatu kezaliman. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadisipun, man utawi sapane wong iku masya melaku ma'adzalimin, sertane wong sing zalim, liyu'inahu, supaya melok bantu sapa man hu ing zalim ala zulmihi, ing atase kedzalimane. Azallallahu, mongko mlesetno sapa Allah Gusti Allah qadamaihi ing telamaan lurune anis sirati, saking sirat, saking jembatan, saking dalan. Yauma tadhadhu, ing dalem dinane kepleset, fihi ing dalem dina iku apa al aqdamu telamaan. Dadi Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing tau mlaku bareng ambek wong sing nglakoni kedzaliman, sing tujuane niki untuk membantu, melancarkan kegiatan dia untuk supaya napa ngentengno apa yang dilakukan ya. Melok mlaku tok mawon. Mungkin supaya tiang niku semerap ya. Bahwa tiang sing zalim niki koncone wong sing apik nggih, sehingga akan menjadikan tiang niki percaya, tiang niki gak ragu. Oh iki lho barengane ambek wong sing apik, barengane ambek iki nggih. Maka niki akan mungkin menjadikan orang lain ini untuk luwih percaya. Walaupun hanya melaku tok niku nggih. Rek umpama tujuane niki kepengin untuk menapa, untuk melancarkan usaha tiang zalim niki apa yang dilakukan, maka Allah akan menggelincirkan kakinya ya, telamaane di akhirat nanti ketika telamaan itu akan terpleset ketika berjalan di atas sirat. Jadi ketika melaku di titian sirat
Jadi di akhirat nanti ketika menuju datang swarga, sikile niki mboten saged tepak, mboten saged napa mapak, mboten saged napa istilahnya kuat nggih. Ketika lewat di atas sirat itu dia akan tergelincir. Niki hadirin cuma melaku tok bareng wong sing dolim supaya lebih napa melancarkan apa yang dilakukan. Ngoten tok nih loh, di akhirat nanti dia tidak akan bisa selamat ketika melewati sirat. Apalagi dalam bentuk yang lebih dari itu, melok ngrewangi, melok membantu terlaksananya kezoliman itu nggih. Niki tambah nemen, apalagi pelaku zolimnya nggih sing melok napa yang melakukan kezoliman itu. Jadi semakin banyak yang dirugikan di akhirat nanti akan semakin sulit perjalanan kita ketika kita melewati sirat, ketika menuju datang swarga gak iso, kita akan terpleset nanti nggih. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, idza kana tatkalane ono apa yaumul kiamati, dina kiamat, pada hari kiamat nanti nada manggil sapa munadin, wong sing manggil, ada suara yang menggema, ada panggilan saat itu. Aina zulmatu, endi wong-wong sing zalim, wa a'wanu zulmati lan kanca-kancane lan sing bantu dan yang meringankan mereka, wa asbahadz zulma, dan yang menyerupai terhadap bentuk-bentuk kezaliman, wis opo ae maceme, yang itu pada akhirnya akan merugikan orang lain, yang itu pada akhirnya akan menyakitkan orang lain, yang itu pada akhirnya akan menyusahkan orang lain, bentuke napa mawon, itu adalah termasuk zulma yang membantu kezaliman atau bentuk-bentuk yang menyerupai kezaliman. Wis pokoknya apapun sing intinya niki merugikan orang. Aina man laqalahum dawatun, aina endi man laqalahum dawatun, wong sing napa menggunakan tinta, wa barolahum qalaman, kemudian dia menuliskan penanya ya. Fayajma, jadi walaupun gak melok melaku tapi gaekno tulisan, gaekno pengantar, gaekno kata berej, jadi ono surat sakti nggih. Sehingga apa yang dilakukan itu semakin banter, semakin aman, semakin bisa terlaksana sebab ono memune nggih, ono pengantare, ono jaminan keamanane. Tentu ini dari orang-orang yang berpengaruh, dari orang-orang yang memiliki kebijakan. Mungkin dalam hal usaha, dalam hal apapun ya, dibuatkan surat pengantar, dibuatkan jaminan untuk keamanan usaha itu. Wong-wong sing kaya ngoten niki lho, termasuk bantu terjadinya kezaliman itu. Faya jama'una, moko dikumpulno sapa kabeh niki, dikumpulno, dilebokno dadi siji, fi tabutin wahid, di dalam kotak yang satu. Kabeh niki dilebokno teng mriku, sing nglakoni, sing bantu, sing napa melindungi, dijadikan satu di situ. Tsumma siqa bihim ala ruusil khalaik ila jahannam, kemudian kotak yang berisi sedaya niki didorong, diuncalno ke dalam neraka jahanam. Kabeh yang terlibat di dalam bentuk kezaliman itu, siapapun, apapun pelakunya, yang itu bisa melancarkan bentuk-bentuk kezalimannya. Jadi saat niki modelnya kathah orang secara kelompok, sindikat ngoten kuatah, yang intinya niki menipu orang. Yang intinya niki meyakinkan orang, yang intinya niki perilakunya niki bisa menjadikan orang itu tertarik dengannya nggih. Niku kuatah sak niki, dan itu semuanya dikumpulkan jadi satu di kotak nggih. Nak nggone satu tempat
kemudian kotak itu dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Kabeh podo di situ. Jadi walaupun ya gak melok duwe usaha itu, tapi melok melok membantu ya, niku sama. Jadi dilebokno datang kotak dan pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wa qala al-a'immah, dan para imam-imam mengatakan, balaghona, telah sampai kepada kami satu riwayat, annahum, bahwa mereka itu yarawna, jadi mereka mengetahui, annahu laisa ahadun asyaddu adzaban minhum, kata para imam, kata para ulama, tidak ada, jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang siksanya lebih keras, lebih hebat, lebih berat dibandingkan dengan mereka. Jadi gak ono siksa sing luwih berat dibandingkan dengan mereka. Siksane sing paling abot niku nggih ketika orang ini dikumpulkan jadi satu nggih. Kemudian mereka dilempar ke dalam neraka jahanam. Niki adalah mereka niki akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling berat. Gak ono sing koyok ngoten niku nggih. Lima yahillu bihim min dzikit tabut wa syiddatil azab, sebab apa yang terjadi kepada mereka, mereka dimasukkan ke dalam satu kotak lho. Satu kotak niku lho penuh nggih. Dempet-dempetan. Nah, dalam saat seperti itu mereka disiksa. Dadi siksane niki luwe nemen timbang tiyang sing ketika disiksa itu sendirian. Gak dilebokno nak kotak niku nggih. Dadi niki lebih parah, luwe menyakitkan ya ketika mereka bersama-sama di dalam kotak dan mereka disiksa di dalam tempat yang seperti itu ya. Wasyiddatil azab, dan nemene siksa. Jadi ini akan lebih menyakitkan daripada orang-orang lain yang sama-sama disiksa di neraka tapi mboten masuk di dalam kotak niku nggih. Terus niki hadirin. Wa dzakarolan nyebutno sapa Abu Shibromah nggih. Imam Abu Shibromah niki menyebutkan anna mungkaron, sak temene malaikat mungkar, wa nakiron, lan malaikat nakir nggih. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu sing nakoki nak nggone kuburan, ataya mendatangi rajulan ing wong lanang ila qabrihi maring kubure. Jadi malaikat mungkar nakir ini mendatangi seseorang di dalam kuburnya. Wong pancene niki tugase. Waqala, dan keduanya mengatakan, inna dharibuka, aku akan menyiksamu, saya akan memukulimu, mi'ata dzarbatin, dengan 100 kali pukulan. Aku ditugasi untuk menyiksamu, untuk memukulimu 100 kali pukulan. Faqala, mongko ngucap sapa al mayyitu, mayit niki, mayite niki sing kate disiksa oleh malaikat mungkar nakir niki ngomong, ini kuntu kadza wa kadza. Aku ini lho gak nglakoni ngoten, aku gak melakukan kejelekan, aku nglakoni sing apik nggih, dan menyebutkan semua yang dilakukan ketika di dunia. Akhirnya watusfa'u bi ba'dhi a'malihi. Akhirnya dia mendapatkan keringanan karena menyebutkan kebaikan-kebaikannya nggih. Akhirnya tidak dipukul 100 kali, ada dispensasi. Hatta anhu asyron, sampai hanya 10 kali pukulan. Karena dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya itu nggih. Tsumma lam yazal yatasyaffa, kemudian dia terus meminta keringanan. Jadi dengan menyampaikan kebaikan-kebaikannya nggih. Hadirin, seperti itu di akhirat nanti. Jadi orang itu bisa ditolong, bisa diberikan keringanan sebab amal-amal yang baik yang dilakukan nggih. Sampai hatta hatul jami illa dzarbatan, sampai pada akhirnya niki hanya tersisa 1 kali pukulan. Krono dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya nggih. Akhirnya fadzarabahu, maka malaikat mungkar dan nakir ini memukul
mayit niki nggih dzorbatan dengan satu pukulan, fantahabal qabru alaihi naron, dengan satu pukulan iki lho kuburan niki penuh dengan api. Dadi wis kobong kuburan niki nggih. Dan itu Masya Allah banyak terjadi orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Hadirin satu kali pukulan nih loh. Jadi api itu sudah memenuhi terhadap kuburan itu. Dan ini pernah ada satu cerita nggih, ada seseorang yang wafat nggih. Kemudian dikubur nggih. Setelah dikubur itu setelah ditimbun dengan tanah, subhanallah, terdengar suara dari dalam kubur krotok nggih. Dadi koyok mayit niki dipangan binatang ngoten nggih. Dan kemudian susah niki sing ngubur keluarga ini susah, akhirnya tanglet ibu-ibu, apa sih yang dilakukan dulur niki lho selama hidupnya nggih. Ternyata ceritanya gini, jadi dia itu ketika hidupnya dagang, dan ketika dagang itu dia ngurangi sedikit dari apa yang dijual niki, koyok dodol beras ngoten ukurannya dikurangi, koyok dodol gula mawon niki ukurannya dikurangi. Sing ngomongi sak kilo malah gak sampai sak kilo. Setiap dia menjual itu seperti itu. Masya Allah. Akhirnya ketika di dalam kubur itu dia langsung ketika habis ditimbun itu subhanallah ada suara-suara yang seperti itu. Terus niki hadirin. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, wa in asatum falaha, maka bahayanya itu akan menimpa terhadap dirinya sendiri. Faqala lima dzarabtumani. Akhirnya tiang niki tanglet datang malaikat mungkar nakir. Sampean nyiksa aku iku lho sebabe apa? Apa yang menyebabkan sampean menyiksa saya padahal saya ini dulu itu sing tak lakoni niki sing api-api. Saya telah melakukan kebaikan. Faqala, akhirnya malaikat mungkar nakir niki matur datang tiang niki, mararta bimadzlumin, sampean biyen tahu nak dunya niki lewat bimadzlumin, melihat orang yang teraniaya, melihat orang yang terzolimi, melihat orang yang tersakiti, melihat orang yang diperlakukan semena-mena, bi fastaghotha, terus tiang niki njaluk tolong, minta perlindungan nggih, minta bantuan bikanak sira, falam tahussuhu, sampean gak ngereken, sampean gak memperdulikan. Wongi njaluk tolong nak sampean iki lho sampean gak nulungi. Sampean menengai, sampean itu gak memperdulikan dia ya. Akhirnya krono dia melihat orang yang teraniaya, orang yang tersakiti, sing njaluk tolong tapi mboten ditulungi. Akhirnya orang ini disiksa oleh Allah di dalam kubur saja ya. Dipukul tinggal satu kali pukulan, digebuk dening malaikat mungkar dan nakir itu, dan dengan satu kali pukulan itu kubur itu menyala dengan api. Jadi wonge niki terbakar di dalam kubur itu. Terus niki hadirin, padahal niki sing dilakoni api, tapi cuma tahu lewat sing melihat orang yang teraniaya tapi dia tidak berusaha untuk membantu, tidak berusaha untuk menolong nggih. Fahadha halu man lam yansur al-mazlum ma'a qudratihi ala nasrihi. Ini adalah orang yang tidak menolong orang yang teraniaya padahal dia mampu menolong. Fa kaifa haludz zalim, bagaimana kondisi orang yang menzalimi? Rek wong sing delok wong sing teraniaya mawon koyok ngoten nggih, disiksa karena dia tidak peduli dengan orang yang tersiksa nggih, orang yang teraniaya. Bagaimana dengan orang yang menganiaya? Tambah parah lagi niku nggih. Terus hadirin, jadi inilah nggih. Jadi termasuk akibat dari kezaliman yang kita lakukan, kesalahan yang dilakukan sekecil apapun ya. Itu akan merepotkan, akan menyusahkan perjalanan kita di akhirat nanti ketika kita melewati
sirat nggih. Mugi-mugi hadirin kita selalu dijagi dening Gusti Allah untuk selalu melakukan yang baik. Hati itu diringankan untuk selalu menolong orang, menyenangkan orang. Jangan sampai nggih kita apa yang kita lakukan ini akan merugikan orang lain atau menyusahkan orang lain. Pekaten hadirin kajian kita di pagi hari ini, karena pagi hari ini mungkin banyak kegiatan nggih di kampung nggih, di RT-nya masing-masing, kita akhiri kelawan doa.